Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat berharga ini saya coba bacakan satu doa yang sering didoakan oleh Nabiullah Daud alaihissalam, yang patut kita doakan karena banyak hikmahnya. Salah satu di antara doa Daud alaihissalam, beliau pernah mengatakan, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah 4 perkara, dan aku berlindung daripada Engkau daripada 4 perkara. Fa ammal lawati as'aluka fa inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Adapun aku mohon ya Allah, yaitu kalau kita ringkaskan, dia berkata, inni as'aluka lisanan dzakiran. Sesungguhnya aku mohon kepada Allah supaya mendapat lisan, lidah sentiasa berzikir mengingati Engkau ya Allah. Wa qalban syakiran, dan hati yang sentiasa mensyukuri Engkau ya Allah, mensyukuri nikmat-Mu. Wa badanan sabiran, dan badan jasmani sabar tahan, sabar atas segala perintah, cobaan dan sebagainya. Wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati, dan mohon supaya mendapatkan pasangan istri yang dapat membantu aku ya Allah dalam urusan dunia dan akhiratku. Wa ammal lawati a'udzubika minhunna fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan wa min imra'atin tushibuni qabla waqtil mashrib wa min malin yakunu 'adzaban li wa wabal alayya wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamah wa in ra'a sayyi'atan abshaha. Adapun 4 perkara yang aku berlindung pada Engkau ya Allah, yaitu aku berlindung, inni a'udzubika min waladin yakunu 'alayya sayyidan, minta berlindung pada Engkau ya Allah daripada mendapatkan anak yang derhaka, ya, dia menjadi tuan terhadap aku. Wa min imra'atin tushibuni qabla waqtil mashrib, aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada mendapatkan istri yang menyebabkan aku beruban sebelum sebenarnya masa uban itu sebetulnya datang. Wa min malin yakunu 'adzaban li wa wabalan alayya, dan minta berlindungnya Allah pada Engkau daripada mendapatkan harta kekayaan yang menjadi azab terhadapku dan menjadi bebanan terhadap diriku. Wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamah, dan juga berlindung pada Engkau ya Allah daripada jiran-jiran yang mana apabila melihat kebaikan padaku disembunyikan, disorot. Wa in ra'a sayyi'atan abshaha, sekiranya melihat kejahatan, aib daripadaku, itu yang disebar-sebarkan. Kalau kita ringkaskan, ya, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati wa a'udzubika min waladin yakunu 'alayya sayyidan wa min imra'atin tushibuni qabla waqtil mashrib wa min malin yakunu 'adzaban li wa wabalan 'alayya wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayyi'atan afshaha. Itu di antara doa Nabi Daud alaihissalam, ya. Coba saya ulas 2 saja. Yang diminta pertama lisanan dzakiran wa qalban syakiran, dimohon supaya sentiasa diberi lidah yang sentiasa berzikir, menyebut-nyebut Allah Ta'ala, nama Allah, dan hati yang sentiasa mengingati, mensyukuri segala nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan adalah zikrullah, ya, memanjatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jelaskan secara ringkas apa dia zikir sebenarnya. Dan kenapa kita perlu berzikir, dan apakah bentuk-bentuk zikir yang biasa kita sebut ataupun kita amalkan. Kalau kita melihat definisi daripada az-zikru, makna zikir yakni at-takhallus min al-ghaflah nisyan, yaitu untuk melepaskan diri kita daripada ghaflah, lalai dan lupa. Itu perlu dawamul hudur wa dawamu huduril qalbi ma'allah bitardid bismillah bil qalbi wal lisan, yaitu menghadirkan hati kita bersama dengan Allah dengan cara mengulang-ulang menyebut nama Allah dengan hati kita, dengan lidah kita, atau tardidi sifatin min sifatihi wa asma'ihi, ataupun kita sentiasa mengulang-ulang menyebut sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah seperti mana Allah sifatkan dan dia namakan pada dirinya sendiri, atau hukmin min ahkamihi mimma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala, ataupun mengingat-ingati mengamalkan hukum yang telah ditetapkan Allah yang kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghayati apa yang kita zikirkan tadi itu. Sama ada zikir itu merupakan sana, puji-pujian, ataupun doa, ataupun riayah, penjagaan diri dan sebagainya. Jadi zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, ingatlah, sebut-sebutlah nama Allah dengan sebutan dan ingatan yang banyak. Kenapa kita perlu berzikir? Maka para ulama kita telah meneliti tentang kepentingan berzikir tadi. Dia kata kita ini makhluk yang sangat dhaif, yang sentiasa terdedah dengan berbagai bencana, cubaan, yang mana kita tidak kuasa melepaskan diri kita daripadanya, sehingga kita tidak merasa aman, tentram, hilang rasa keamanan tadi dalam diri kita, timbul kesedihan, ketakutan, takut sakit, takut dengan kefakiran menimpa kita, takut dengan maut dengan secara tiba-tiba. Jadi tak ada cara untuk merawat penyakit yang ada tadi ini, melainkan dengan kita kembali kepada Allah. Ar-ruju' ila Allahil hayyil qayyum. Kita kembali kepada Allah Ta'ala, mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala. Dia yang mentadbir segala-galanya, Dia yang mentakdirkan segala keputusan yang dikehendakinya. Dan tidak ada syifa, tidak ada obat kesembuhan yang sempurna melainkan dengan bizikrillah wal ittisal. Kita menghubungkan diri kita dengan berterusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman sangat memahami bahwa segala apa yang terjadi adalah yang takdir Allah. Seperti Nabi mengatakan, ma qadallahu amran lil mu'min illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah mengqada'kan, memutuskan sesuatu perkara pada orang beriman, melainkan itulah yang terbaik bagi dia. Bagi orang beriman, begitulah kepahamannya. Oleh demikian, wala zikrullah akbar. Zikrullah adalah perkara yang sangat besar manfaatnya. Wala zikrullah akbar sini, menurut apa yang diterangkan oleh Ibnu Abbas sendiri, ada dua makna di situ. Sama ada zikir itu dinisbahkan kepada orang yang berzikir ataupun dinisbahkan kepada Allah sendiri. Wala zikrullahi akbar, ay zikrul abdi dhaha akbar min kulli ma siwa. Zikirnya, ingatannya seorang hamba terhadap Allah, apabila kita sentiasa mengingati Allah, maka sangat-sangat besar, manfaatnya besar, faedahnya. Sama kita berzikir yang tasbihnya, tahlilnya, takbirnya atau seumpamanya, karena dia akan membantu kita
Ya, dengan zikrullah, dengan ingatan kepada Allah, dia akan menjauhkan kita daripada al-fahsya wal munkar, menjauhkan daripada perbuatan yang keji dan kemungkaran. Di samping itu mendapatkan pahala daripada zikir kita tadi. Adapun makna yang kedua, wala dzikrullahi akbar, ay dzikrullahi iyyaka akbar, ya, akbar min dzikrika iyyahu. Zikirnya Allah kepada engkau, mana ingatannya Allah kepada engkau lebih besar lagi daripada dibanding zikir engkau, ingatan engkau kepada Allah. Ya. Dan inilah sebenarnya dikatakan zikir yang hakikat. Maknanya Allah sentiasa mengingati kita apabila kita mengingati Allah. Ya. Karena dalam satu hadis mengatakan bahawa idza dzakarani 'abdi fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku mengingati aku pada dirinya, aku mengingati pada diriku. Mana hasil daripada zikir kita kepada Allah, ingatan kita, maka kita yakin Allah sentiasa mengingati kita. Kita dalam pengawasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu dengan apabila Allah mengingati kita, maknanya idza, ya, apabila Allah mengingati hambanya, akan berikan pahala yang sangat besar sekali. Pertama sekali, sentiasa dalam pemerhatian pertolongan Allah, dan diwakilkan para malaikat untuk sentiasa menjaga hambanya tadi. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, wa Jibril, hambaku sebulan, disebut namanya bulan, ya, sentiasa mengingati aku, maka ingatilah dia. Jibril pula, ya, menghibahkan pada seluruh malaikat, karena malaikat Jibril adalah merupakan ketua daripada keseluruhan malaikat. Bahawa para malaikat, ya, para malaikat sekalian, ingatlah si fulan telah sentiasa diingati oleh Allah, maka ingatilah mereka, doakanlah mereka. Maka para malaikat mendoakan orang-orang yang zikrullah tadi, ya, maka kita pun dalam jagaan Allah, dalam penguasaan malaikat tadi sentiasa dijaga. Seterusnya. Oleh demikian, maka kita perlu membanyakkan zikrullah, ya, sama ada dalam keadaan berdiri, ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dalam surah An-Nisa 102. Sentiasa ingatilah Allah, sebut-sebutlah nama Allah, sama ada dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan baring dan sebagainya. Apa sekali keadaan itu. Karena anna Rasulullah SAW kata Aisyah, yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, sentiasa mengingati Allah pada segala keadaan, apapun keadaan Rasulullah SAW, berdirinya, duduknya, baringnya, ya. Dan satu-satunya ibadah yang paling senang kita lakukan, tidak memerlukan, tidak mewajibkan mesti berwudu, bersih dan sebagainya, ya, ya, sesuai dengan tempat-tempat yang bersesuaian, ya. Zikrullah dalam keadaan junub boleh berzikir, baca selawat, ya, baca tasbih dan sebagainya, ya. Dalam keadaan berjalan, dalam kereta, ya, bahkan istilahnya dalam tandas pun zikir dengan hati, ya, bukan zikir lisan, ya. Dalam keadaan bersama dengan istri pun zikir dengan hati, semoga mendapat anak yang soleh, insyaallah, ya. Ya, itu di antaranya tadi. Jadi bentuk-bentuk zikir yang biasa diutarakan oleh para ulama kita yang masyhur, ya, sama dengan membanyakkan istighfar, ya, istighfar. Istighfar tadi minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita, dan istighfar juga menarik, ya, rezeki, pintu-pintu rezeki tadi itu, ya. Jadi banyakkan istighfar, sekurang-kurangnya astaghfirullah ataupun bentuk-bentuk yang serupa dengannya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Selepas kita muhasabah, ya, ya, sebelum kita dapat zikir, istighfar dulu, ya, sama ada 3 kali, 7 kali ke 25 kali ataupun 100 kali terpulang, ya. Di samping itu dengan membanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW, itu salah satu antara zikir, ya. Sama ada selawat pendek, selawat panjang,
Tapi hendaklah selawat yang sempurna. Ya, berselawat Allahumma sholli wa sallim. Ada dua-dua, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi misalnya. Ya, memintakan selawat, ya, rahmat dan keselamatan kepada Rasulullah SAW dan keluarga. Ya, karena Nabi mengatakan orang yang paling utama mendapatkan, ya, syafaatku di akhirat nanti adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Ya. Ataupun kita membanyakkan mengulang-ulang kalimat tauhid, kalimat nafi isbat, kalimat la ilaha illallah. Ya, karena itu Abdul Zikri la ilaha illallah banyak akan membaca. Bahkan ada dalam satu riwayat yang dhaif mengatakan bahawa sesiapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 100.000 kali diniatkan untuk fidaan, penebus daripada api neraka dirinya, insyaallah Allah akan kabulkan tadi itu, ya, doa-doanya tadi. Ataupun dengan kalimat-kalimat yang jelaskan nama Al-Quran, al-baqiyatus sholihat, al-baqiyatus sholihat, ya, amalan-amalan soleh yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini semua dalam min kunuzil jannah, di antara khazanah-khazanah kekayaan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sekurang-kurangnya dengan ismuz zat dalam hati kita, itu kalimat Allah. Uzkurullah, sebut Allah, ingat Allah. Karena kalimat Allah itu merupakan sultanul asma, raja, sultan daripada seluruh nama-nama Allah. Nama yang sebenar adalah Allah, ya. Kemudian para ulama kita membagi. Dia kata az-zikru qismani. Zikir dari segi pelaksanaannya terbagi kepada dua bahagian, yaitu zikrul ammah wa zikrul khas. Zikir secara umum dan secara khusus. Zikrul ammah biasa dikatakan juga zikrul hasanat. Berzikir hanya sekadar mendapatkan pahala-pahala, ya. Kenapa kita berkata demikian? Ramai orang berzikir, rajin berzikir, tapi perangai sifat-sifat mazmumah tetap juga, dengan sifat yang keji. Maknanya tidak ada kesan zikirnya, tapi tidak rugi berzikir kerana ada pahala, ya. Dikejar, siapa baca sekian dia pahala sekian, itu dikejarnya tadi, ya. Ya, banyakkan la ilaha illallah subhanallah, memang zikir, ya. Tapi sifat riya ada juga, sifat ujub ada juga, sifat yang lain banyak lagi, ya. Tapi zikir al-khassah ataupun zikir hudurul qalb, zikir dengan menghadirkan hati tadi, dipanggil juga zikir ma'rifah, zikrul ma'rifah, ya. Di mana orang yang berzikir seperti ini memang sentiasa berdoa kepada Allah. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, beri aku peluang ya Allah sentiasa mencintai Engkau ya Allah dan mengenali Engkau ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadi zikir seperti ini ada zikir derajat istilahnya untuk meningkatkan derajat kita insyaallah. Itu zikir yang kita sentiasa jadikan wirid untuk mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sentiasa dengan zikrullahnya tadi, ya. Sama dalam keadaan apa saja dengan zikir Allah atau zikir-zikir yang lain, ya, sebagai untuk membiasakan diri tadi supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melakukan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya dibuat, maka dia cepat-cepat istighfar kepada Allah taala. Karena tidak ada kesan dengan zikirnya tadi itu. Satu contoh misalnya, dalam Al-Quran menyatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat, dalam salat itu zikir sepenuhnya, ya, akan menegah seseorang, menghalang seseorang melakukan perbuatan yang keji dan munkar.
tapi ramai orang sholat, ya, sifat-sifat yang sama juga, ya, mengumpat sana, mengumpat sini, ya, menipu dan sebagainya, menzalimi orang. Ya. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apa makna ayat yang dibaca tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Ya, bahwa salat akan menghalang seseorang tadi dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Nabi hanya menjawab dengan ringkas saja, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Sesiapa yang tidak dihalang, dicegah oleh solatnya melakukan perbuatan keji dan munkar, bermakna belum ada solat bagi dia yang sebenar. Ya, so itu ada ulama kita mengambil kesimpulan situ. Ya, kalau kita nak merasa diri kita diterima solat kita, ibadah kita, zikir kita tadi ada manfaatnya, maka setiap waktu kita muhasabah diri kita, kita koreksi, kita periksa diri kita. Ya, pada sembahyang subuh tadi kita ingat antara isya dengan subuh, adakah perbuatan yang keji yang aku buat malam tadi? Kalau tidak ada, alhamdulillah, semoga Allah menerima ibadah aku tadi. Antara subuh dengan zuhur kita akan tanya diri kita, ada tak perbuatan yang keji, kemungkinan aku buat tadi? Kalau tidak ada, alhamdulillah, diterima solat aku. Begitu seterusnya, asar, maghrib, isya. Kalau kita sentiasa tak bertanya begitu, insyaAllah kita akan jaga diri kita tadi, maka baru bermanfaat zikir solat kita tadi itu, ya, dan seterusnya. Yaitu zikir khasah, mana zikir hudurul qalb ataupun zikir ma'rifah, ya. So itu para ulama kita sentiasa berdoa, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, ya Allah, bagi aku ya Allah, ataupun Allahumma rizukni, bagi aku peluang ya Allah untuk sentiasa mahabbah, mencintai Engkau ya Allah, dan ma'rifat terhadap Engkau ya Allah. Kemudian seterusnya, Rasulullah SAW menyatakan bahawa zikir hendaklah dilakukan di mana saja kita berada. Sehingga dalam satu keterangan, la yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran adz-dzakirat hatta yadhkura Allah qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Tidak termasuk golongan orang az-zakirin Allah wa zakiratillah, orang yang sentiasa mengingati Allah, sama ada lelaki ataupun perempuan, melainkan mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring dan sebagainya. Kalau ada bentuk-bentuk keadaan lagi, tambah lagi, keadaan miring ke, melompat ke dan sebagainya, ya. Karena Nabi pernah menyatakan, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi tiratun yaumal qiyamah. Sesiapa yang duduk satu tempat duduk, tidak disebut-sebut, tidak diingat-ingati Allah pada tempat itu, walaupun miskin, adalah menjadi penyesalan, kerugian baginya di akhirat nanti. Wa man ittaja'a muttaja'a lam yadhkurillaha fihi la kanat alaihi tiratun. Sesiapa yang berbaring di suatu tempat pembaringan, tak disebut-sebut Allah, tak mengingati Allah di tempat baringnya tadi itu, melainkan masa dan tempat yang merupakan satu penyesalan, kerugian baginya di akhirat nanti. Wa man waqafa mawqifan lam yadhkurillaha fihi illa kanat alaihi tiratun. Dan sesiapa yang berdiri satu tempat berdiri, tidak mengingati Allah, tidak menyebut Allah di tempat itu, adalah merupakan penyesalan dan kekurangan, kerugian baginya di akhirat nanti. Wa man masya ahadun wa ma masya ahadun mamshan lam yadhkurillah fihi illa kana alaihi minallahi tirah wa in dakhala al-jannah. Dan tidaklah seseorang berjalan di satu tempat berjalan di mana tidak berzikir kepada Allah ketika itu, pada tempat berjalannya, ketika berjalannya, melainkan merupakan penyesalan
dan juga kerugian bagi dia dalam di sisi Allah. Hatta walaupun masuk surga sekalipun dia akan merasa rugi. Ruginya aku dulu. Kenapa ada peluang-peluang yang terbiar tak diisi pun dengan zikir-zikir kepada Allah, ya. Sebab kalau kita tidak berzikir, lidah ini memang tak mustahil akan diam, ya. Dia akan bercakap. Kalau bukan berzikir, tentu melafazkan perkara-perkara yang bukan zikir, perkara yang mendatangkan sia-sia ataupun dosa, ya. Sedangkan yang sia-sia tadi merupakan suatu penyesalan di akhirat, apatah lagi dosa. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan bahwa masa kita 24 jam ini sehari semalam, ya, akan dibahagi 3 nanti, ya, dibagi 3. Kalau 24 bagi 3 8 jam lah, ya. Jadi apabila ditunjukkan nanti film kita ini, ya, video ataupun sejarah kehidupan kita, pada masa-masa yang kita lalui dengan isi dengan zikrullah, dengan melakukan amalan-amalan ketaatan dan sebagainya, kita pun merasa gembira melihat cahaya pada masa tersebut ditunjukkan, ya. Dan apabila kita lalui masa-masa yang kita melakukan maksiat, dosa, ditunjukkan kegelapan, ancaman-ancaman, ya, maka kita pun ketakutan, ya. Ini sebelum masuk ke dalam surga, dalam hisab. Dan apabila ditunjukkan tadi masa yang terluang begitu saja, dosa pun tidak, pahala pun tidak, lalu situ kita menyesal betul. Menyesalnya aku, umur 60-70 tahun, hanya berapa persen saya aku isikan dengan zikir dan ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, dan seterusnya. Satu para ulama kita yang sudah melazimkannya zikrullah, ya, membanyakkan zikirnya, membiasakan zikirnya tadi, hatta yang sudah terbiasa tengah tidur pun berzikir, ya. Bila mengeliat itu, ya, antara tidur yang tidak diisi dengan zikir. Itu di antara sifat-sifat ahlul jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila Nabi, ya, menyanjung seorang sahabat tadi, nampak keadaannya seleke saja, ya. Ya. Amalannya tidak banyak selain daripada hatinya bersih, mempunyai qalbun salim, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri hati kepada siapapun, tidak membenci orang dan sebagainya, karena kepahamannya kepada Allah begitu hebat, ya. Dia tahu apa yang berlaku itu kehendak Allah Ta'ala, rezeki Allah bagi, kenapa kita nak iri hati kepada orang dan sebagainya. Ditambah lagi amalannya, setiap bergerak dalam tidurnya tadi diisi dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, sambung tidur balik, ya. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Dan sekurang-kurangnya kita banyakkan zikir waktu pagi dan waktu petang, ya, bukratan wa asila, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, memuji-muji Allah, ya, beribadah pagi dan petang. Dalam satu hadis mengatakan, apabila amalan-amalan seseorang hamba tadi diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dilihatnya tadi Allah Maha mengetahui kehidupan hamba tadi dari pagi sudah diisi dengan zikir, dengan ibadah, dan penghujung siangnya tadi diisi dengan zikir. Maka kata Allah kepada malaikatnya, padamkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan antara pagi dengan petang tadi itu, karena diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir, ya. So itulah ulama kita mengambil satu inisiatif doa akhir tahun dan awal tahun. Itu di antara sempurnanya tadi, ya, tak lama lagi akhir tahun, ya, supaya diampunkan dosa kita yang sudah lalu. Awal tahun pula supaya kita terjaga, terpelihara sepanjang setahun itu melakukan daripada dosa-dosa tadi, ya. Itu di antara hikmahnya mungkin sehingga diletakkan wirid-wirid seperti tadi itu, ya. Oleh demikian, maka di antara faedah daripada zikrullah tadi, yang secara ringkasnya, pertama sekali sebagai saqalatul qalb, ya, membersihkan, mengkilatkan hati kita yang kotor, ya. Karena Nabi mengatakan
likulli syai'in saqalah. Wa saqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada saqalah, pembersihnya, ya, penggosoknya. Nah, penggosok membersihkan hati kita hanya zikrullah. Sekeras-keras hati boleh jadi lembut dengan membanyakkan zikrullah. Karena hati yang keras, ya, dalam Al-Quran itu sendiri, wa inna minal hijarah, sebagian batu sekeras hati, batu tadi masih ada manfaatnya lagi. Boleh memancurkan tengah celah-celah batu ada air, mata air dan sebagainya. Tetapi hati yang keras tak dapat mendatangkan faedah sedikit pun, ya. Maka cara untuk melembutkan tadi dengan zikrullah, membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab salah satu di antara benteng pertahanan orang beriman itu zikrullah, ya. Al-husunu lil mu'minin minasyaitan salasa. Benteng pertahanan orang beriman daripada gangguan syaitan ada 3. Zikrullah hisnun. Zikrullah merupakan satu benteng pertahanan. Terutama kalau kita baca la haula wala quwata illa billah, dia kata bersembunyi syaitan tadi, takut mendengarkan zikir tadi itu, ya. Qiraatul Quran hisnun. Baca Quran itu zikir yang paling mulia sekali. Satu pertahanan juga, satu benteng pertahanan. Terutama baca ayatul kursi dan yang seumpamanya. Surah Al-Baqarah, Nabi mengatakan sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan tidak mendekati rumah tadi itu. Ayatul kursi dan sebagainya, ya. Saya teringat lagi, ya, kata-kata seorang guru dulu. Kalau tengah malam kita terdengar suara nyalakan anjing, memang nampak sesuatu itu, ya. Jauh macam mana pun suara tadi itu, kita baca ayatul kursi akan hilang daripada pendengaran kita. Karena benda itu tak jauh daripada kita. Baca ayatul kursi, ya, maknanya qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran satu benteng pertahanan. Wal masjidu hisnun. Masjid, tempat ibadah, satu benteng pertahanan bagi kita. Karena masjid adalah mahalludz dzakirin, baitullah, ya, tempat orang-orang berzikir. Karena ini rumah ibadah kepada Allah, dan juga tempat-tempat persinggahan para malaikat, ya, di mana malaikat terbaik turun. Tujuan tumpuan utama tempat-tempat ibadah tadi, karena bercahaya ke atas langit menurut pandangan mereka, seperti mana kita melihat cahaya bintang-bintang di bumi ke atas. Begitulah, ya. Jadi itu antara. Jadi orang pergi masjid itu salah satu di antara untuk membentengi dirinya tadi. Karena tujuan kita masjid untuk zikrullah, beribadah, melaksanakan ibadah, ya. Sekurang-kurangnya duduk iktikaf, masuk baca doa dengan tahiyatul masjidnya dan sebagainya, ya. Kalau masuk tidur saja, nah itu bukan ibadah, ya, dan sebagainya, ya. Kecuali tidur niat untuk merehatkan diri kita, menambah kekuatan kita untuk ibadah. Tidur kailulah misalnya dan seterusnya, itu tidak lari daripada ibadah, ya. Jadi segala keadaan, dan juga membanyakkan zikrul baqiyatis shalihat, zikir al-baqiyatis shalihat. Nabi menyatakan mana-mana boleh kita baca sebanyak-banyak, sama ada kita sambung terus 5 bentuk kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ataupun kita hanya satu sampai beratus beribu subhanallah 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 alhamdulillah, itu sebelum pada kita, ya, kita jadikan wirid dan seterusnya, ya. Kemudian zikir boleh secara fardi ataupun secara jamaah, ya, secara persendirian, ya, secara jamaah. Suara yang keras, suara yang lembut, ya. Kalau suara yang keras biasa kalau kita berjemaah, berlaku juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila Rasulullah SAW mendengar sahabat-sahabat tadi menjaharkan
bertakbir ya pada hari raya ya, luar dalam rumah, di luar rumah, ke pasar-pasar dan sebagainya, tidak diingkari Rasulullah SAW, dibiarkan ya. Bahkan Sayyidina Umar melakukannya, Ibnu Umar ya, apabila Ibnu Umar masuk pasar bertakbir, semua orang-orang pasar ikut bertakbir bersama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat pergi ke medan perang, bila menaiki bukit, turun ke lembah, sentiasa bertakbir dengan suara yang riuh ya, secara berjamaah. Maka menjadi sunnah takririyah ya, sunnah yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan juga kita bertakmin dalam sembahyang secara berjamaah ya. Apabila imam mengatakan waladhdallin, idza ammana al-imam fa aminu. Apabila imam bertakmin membaca amin, maka bersamalah aminnya. Ya, bersamaan dengan menguatkan suara tadi. Karena malaikat menunggu aminnya imam tadi itu. Ya, apabila malaikat mengaminkan kita, semoga diterima ibadah kita, diampunkan dosa-dosa kita tadi itu. Nah, itu kerugian orang yang tidak pergi sembahyang berjamaah, karena tidak mendapatkan aminnya malaikat. Dia seorang saja. Sehingga ada seorang tak salah daripada salafus saleh ya, tak ingat namanya. Begitu berpuluh-puluh tahun tak tertinggal, tak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Suatu masa tertinggal sembahyang berjamaah, terus sedih hati. Ya, bersedih karena terkena suatu musibah agama. Itu musibah agama. Biasa kita kalau musibah dunia lebih berat daripada musibah agama. Ya, sehingga seorang tak salah Sahal ataupun ya, ada seorang lagi, apabila kematian keluarganya, ya, dia kata ramai orang ucapkan takziah kepada dia, karena orang melihat hanya musibah dunia saja. Apabila suatu ketika terlambat tadi pergi bersembahyang berjamaah, hanya seorang sahabat karibnya saja pergi mengucapkan takziah dia. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena dia tak pergi sembahyang berjamaah. Dia kata nampaknya engkau saja memahami aku, yang lain pun tak paham semua. Bila anak aku meninggal, beratus, beribu manusia datang mengucapkan takziah, karena itu dunia. Tapi akhirat menimpa aku, musibah aku. Orang tidak mengucapkan takziah pun melainkan engkau saja. Ya. Jadi bila tertinggal sembahyang sekali, dia terpikir satu kemalangan yang besar karena tidak berjamaah tadi. Jadi pada waktu malam tadi, maka diqadhalah sembahyangnya tadi. Ya. Kalau sembahyang subuh misalnya 2 rakaat, kalau sembahyang maghrib 3 rakaat, diqadha sampai 27 kali ganda. Sebab ditafsirkan tadi salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah sekali lebih utama, lebih baik daripada sembahyang bersorangan 27 kali darjah ganda. Jadi dia pun selepas dia mengqadha itu ditambah lagi dengan 27 tadi. Jadi sampai keletihan. Bayangkan tuan-tuan. Jadi apabila keletihan tadi tertidur, mimpi pula. Mimpi orang soleh merupakan satu petunjuk daripada Allah. Seorang hamba Allah datang bercakap kepada dia, ya Abdullah, kononnya malaikat, benar engkau menyesali pahala yang terlepas, dan engkau telah mengqadha 27 kali sembahyang, tetapi engkau tidak dapat aminnya malaikat. Oh, lagi menangis dia. Ya Allah, aku berjanji tidak akan meninggalkan sembahyang berjamaah lagi. Ya, tidak mendapatkan aminnya malaikat tadi. Kita seorang-seorang saja tidak dapat tadi. Ya, idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam bertakmin amin, sebab itu kita bersamaan, jangan mendahului imam, jangan kemudian. Ya, so itulah. Ya, bila selepas imam itu amin, ada tasbih di situ. Ya, jangan kita mendahului imam, biarkan imam dulu bernapas, dulu tarik napas, kemudian amin bersamaan. Maka kita pun didoakan oleh para malaikat tadi. Ya. Itu diantara bukti zikir jahar. Ya. Juga
Dalam satu hadis mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Ya. Sesungguhnya bagi Allah ada malaikat tugasnya hanya semata-mata dia keliling dunia mencari jalan-jalan yang mana ada orang-orang yang ahli zikir di situ. Ya. Maknanya ada orang berkumpulan di situ. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Apabila malaikat tadi yang ditugaskan tadi menjumpai satu kumpulan kaum berhimpun berzikir di situ, mereka tanadau saling panggil memanggil antara satu sama lain. Halummu, hai mari semua. Inilah yang kamu cari semuanya. Datanglah malaikat tadi berkerumun situ, mengembangkan sayapnya ke langit dunia. Ya, Allah saya mengetahui. Lalu Allah menyatakan, Ushidukum anni ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku mempersaksikan kepada kamu bahwa aku mengampuni hamba-hamba yang ada berzikir di situ. Yaqulu malakum minal malaikah. Lalu berkata salah satu dari malaikat yang ada itu, Allah Maha mengetahui. Ya Allah, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajati. Aku tahu ya Allah, dalam kumpulan ada si fulan bukan berzikir, dia datang karena ada hajat saja. Nak jumpa seseorang dia duduk juga situ. Ya. Maka Allah menjawab, qala Allahu humul julasa la yashqa bihim jalisu. Mereka itu walaupun duduk situ tapi adalah ahli majlis dia. Sesiapa yang duduk bersama dengan tidak akan kecewa, tidak akan kecelaka. Dia dapat habuannya tadi dengan zikirnya tadi itu. Ya, humul qaum la yashqun, ya. La yashqi jalisun, ya. Kaum itulah tidak akan mendatangkan kecelakaan, kerugian dengan duduknya tadi itu. Makna hatta kita duduk berhimpun pun duduk mendengar, ya, dapat habuannya tidak pada kita berkecimpung dengan zikrullah tadi itu, dengan barang-barang tadi. Begitu juga dengan zikr jama'i, berzikir sejamaah, mencerdaskan kita berzikir bagi orang malas. Ya, kadang-kadang seorang malas, bila ada berzikir kita pun tergerak ikut berzikir. Ya. Maknanya mentargetkan diri kita, mendorong, menggalakkan diri kita untuk menambah amal ibadah kita. Ya. Begitu juga dalam hadis Nabi, apabila seorang sahabat bertanya, Ayul haji afdalu ya Rasulullah? Manakah jenis ibadah haji yang paling afdal ya Rasulullah? Faqal al-ajju was-sajju. Nabi kata, orang yang melakukan ibadah haji, al-ajju ay raf'as saut bit talbiyah. Dia menguatkan suaranya dengan ucapan talbiyah, berzikir. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Was-sajju ay az-zibh, dan membanyakkan sembelihan-sembelihan di sana. Ya, dengan ibadah qurbahnya, dengan dengan damnya dan sebagainya. Ya. Itu zikir secara jahar. Zikrullah bi takhfidis saut sirran. Bagaimana pula dengan zikrullah dengan merendahkan suara ataupun secara sir. Ya. Maknanya zikrul qalbi. Pada dasarnya zikrul qalbi afdal min zikril jahr. Ya, min al-jahr. Zikr qalbi lebih afdal daripada zikir jahr kalau kita sendirikan. Tapi sebaiknya dipadukan. Ya. Kalau menurut Naqsyabandi, ya, Naqsyabandi, yang paling afdal zikir qalbi, kena jauh daripada sifat riya dan cepat berkesan dalam
hati kita. Alasannya al-qalbu mahallu nadharillah. Hati adalah tempat tujuan pemerhatian pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa mawdi'ul iman, dan tempat iman itu sendiri, tempat niat di situlah. Sebab itulah ya, maka tidak diterima oleh Allah amalan-amalan yang dilakukan anggota badan kita, melainkan dengan disertai dengan amal qalbi tadi, dengan hati tadi ya. Karena Allah mengatakan wazkur rabbaka fi nafsika, ingat Tuhanmu dalam diri kamu sendiri ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, serulah Tuhan ya, dalam keadaan merendah diri dan juga ada rasa takut ya, sebagai seorang hamba ya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW ketika dia sedang i'tikaf di masjid, dia terdengar suara kuat membaca Quran, sana berzikir pula, sana ada yang sembahyang, ada yang berzikir kuat-kuat. Nabi buka tirai dalam tempat dia tadi ya. Apa kata Nabi? Ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dan wa la yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ati fis salat aw fis salat. Kama qala, hai para sahabat semua, ketahuilah bahwa setiap kamu ini masing-masing bermunajat dengan Allah. Sana salat, sana berzikir, sana baca Quran. Jangan mengganggu antara satu sama lain. Jangan kuatkan suara ya, rendahkan suara. La yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah, jangan menguatkan sebagian atas sebagian lain, macam berlawan pula. Ada orang sembahyang kan ya? Ada orang membaca Quran, ada berzikir, rendahkan. Fa innal musalli yunaji rabbah, karena sesungguhnya orang yang sembahyang tadi dia bermunajat dengan Tuhannya ya. Falyanzur bima yunaji, tengoklah dengan siapa dia bermunajat. Walaupun suara yang rendah, Allah Maha mengetahui. Sudah berkata, wala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an, jangan menjaharkan suara kamu di atas yang lain dengan Quran tadi, rendahkan. Ya, jadi tengok suasana tadi. Tapi dengan secara jamaah tadi memang sama dengan zikirnya ya. Biasa berlaku di tempat-tempat yang khas untuk zikir. Kemudian itu juga yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu, berlaku juga pada imam. Ada kalanya kita berwirid tidak kuat suara, karena ramai lagi yang masuk belakang. Ya, bila membaca tadi terganggu dengan bacaannya dan zikir yang kuat tadi. Jadi kita rendahkan suara masa itu. Kalau tidak agak salah ya dan sebagainya. Itu di antara hikmahnya tadi ya. Ada orang zikir wah sampai satu kampung dengar itu. Itu sebenarnya keterlaluan pula ya, dengan loudspeaker dan sebagainya. Ada orang yang tengah berzikir ya. Dan itu ya hikmahnya kenapa ada saktah lepas waladhdallin amin tadi. Kenapa disunatkan tadi jangan terus baca surah? Ada saktanya situ, ada ruang situ. Bagi ruang orang yang makmum membaca, menghabiskan Fatihahnya tadi dengan kadar segera. Ya, ataupun sekurang-kurangnya hampir selesai Fatihahnya baru sambung dengan surah. Ya, kalau pas waladhdallin terus sambung surah, itu akan mengambil hak orang. Di situ bagi peluang untuk dengan membaca dengan tidak ada gangguan tadi itu. Kalau macam mana kalau terus mau segera saja, kita pun selesaikan dengan dalam keadaan begitulah ya, dengan gangguan tadi itu dalam sembahyang ya. Kemudian kalaupun dengan surah jahar tadi tidak mengganggu sesiapa, dengan menguatkan bacaan tadi, dengan zikir, dengan sir tadi dalam diri kita, rasa aman daripada sifat riya ya, sebab riya.
Ada kadang-kadang orang yang apabila sudah sebati dengan zikirnya, kadang-kadang tak sadar diri sampai goyang-goyang. Dia cari tempat yang sembunyi, takut nanti dianggap mengada-ngada pula. Ya, dia cari tempat yang tersembunyi tadi. Ya, kadang-kadang lompat dirinya tak sadar tadi itu. Ya, kalau seperti orang yang sudah kerasukan gitu. Zikrullah. Ya. Dan mengelakkan daripada mencari kemasyhuran dengan zikir yang kuat tadi, ya. Maka kecuali dalam keadaan ta'lim, ya, kita mengajar orang berzikir, kuatkan, ataupun dengan cara untuk membangkitkan semangat hati kita yang malas tadi itu, ya. Itu tajdidun nasyat istilah, ya, memperbarui kecergasan kita, ya, untuk supaya orang-orang mendengar pun ikut sama. Itu diantara faedahnya pula. Jadi maknanya dua-dua boleh. Zikir secara jahar dan zikir secara sir tadi. Dan kita melihat suasana situasi yang bersesuaian tadi itu. Yang jelas setiap kita perlu ada zikirnya. Dijadikan wirid, ya. Wirid maknanya sama ada amalan atau bacaan yang kita buat secara kontinu pada waktu-waktu yang kita tetapkan pada diri kita sendiri, ya. So ada satu pepatah Arab mengatakan man la wirda lahu fa huwa kirdun. Ada don-donnya itu. Man la wirda lahu fa huwa kirdun. Siapa yang tidak punya wirid tertentu itu kera, katanya, monyet. Kirdun, ya. Maknanya manusia ini orang beriman mesti ada wiridnya tadi, ya. Tentu sama ada tadi walaupun duduk sekejap sebelum subuh baca Quran, itu wirid kita, ya. Masuk masjid baca Quran, ya. Ada setengah dia baca la ilaha illallah 700 kali setiap hari, ya. Diniatkan 100 misalnya sebelum zuhur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu baca lagi 100 untuk muslimin dan muslimat ahlina. Ya, sampai asar misalnya dibaca 100, ya, untuk ibu bapak dia. Ya, kemudian selalu baca untuk pendinding dirinya dari neraka. Dan tidak lupa pula dibacakan 100 kali untuk orang-orang yang pernah berjasa kepadanya, yang berbaik kepadanya, itu balasan dia. Dan satu lagi tak dilupakan yang penting, disediakan untuk bagi orang yang pernah dianiayainya. Ya, dia tahu dia pernah menganiaya orang, dia sediakan pahala itu untuk orang itu, disediakan, dihadiahkan. Jadi setiap hari sentiasa bersedekah dengan zikir yang menjadi wiridnya tadi itu. Itu diantara amalan salafus saleh tadi. Ya. Maknanya setiap waktu ada zikirnya tadi itu, walaupun sekejap saja. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ya. Itu diantaranya tadi, ya. Jadi yang jelas ingat lagi 2 bulan lepas bila saya bahaskan tentang masalah ibadah haji, Nabi mengatakan afdalul amal ma kasra fiha dzikrullah. Sebaik-baik, semulia-mulia amal ibadah yang kita lakukan yang banyak zikrullahnya padanya. Sama ada salat, puasa, haji, zakat, sedekah, ya. Banyak zikirnya di situ. Ya, banyak ingatannya tadi, ya. Sebab itulah kita banyakkan zikrullah tadi itu dalam apa keadaan sekalipun. Sehingga Nabi menyatakan bahawa, ya, maukah kamu aku beritahu tentang sebaik-baik amalan kamu dan, ya, sebersih-bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala dan setinggi-tinggi derajat di sisi Allah, yang lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak sekalipun, lebih utama daripada kamu pergi berperang dengan musuh kamu, lalu mereka memenggal leher kamu dan kamu pun memenggal leher mereka. Para sahabat mengatakan, tentu mau kami ya Rasulullah. Apa dia? Nabi mengatakan, zikrullah, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena pergi perang sabil pun kalau tak ada zikirnya, maknanya akan timbul riaknya dan sebagainya. Ya, kena ada hadisnya itu. Ya, apabila ditanya, ya, dengan nikmat aku bagi engkau dengan keberanian, dengan tubuh badan yang sehat, apa yang kau buat?
Dia kata, ya Allah, aku pergi berperang sehingga aku mati syahid, ya Allah. Allah tahu. Dia katakan, zabta walakinnaka qatalta liqal jari'un faqad qila. Engkau pergi berperang sampai engkau terbunuh. Tujuannya semata-mata supaya masyhur sebagai seorang pahlawan, ya disebut-sebut namanya, seorang pemberani. Dan itulah engkau maksud. Dan sudah ternyata disebut-sebut namamu. Akhirnya fasuhiba bihi ilan nar, diseret masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui hati tadi itu. Mana dia melakukan walaupun jihad sekalipun, tapi zikir niatnya tak betul tadi, zikrullahnya tidak betul. Ya. Suatu Nabi mengatakan, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah. Tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam ini yang boleh menyelamatkannya dari siksa Allah selain daripada berzikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ya, saya bacakan sedikit sini. Di antara faedah zikir yang biasa. Pertama sekali, apabila seseorang sentiasa berzikir mengingat Allah pada masa yang lapang, niscaya Allah akan mengenali, ya, mengingati dia pada waktu kesusahan. Ya, orang berzikir, Allah akan memperhatikan dapatkan kesusahan tadi. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, innal 'abdal muti'an dzakira lillahi ta'ala idza asabatu shiddatun aw salallahu hajah. Sesungguhnya seorang hamba Allah yang taat beribadah, berzikir kepada Allah apabila terkena suatu kesusahan ataupun minta kepada Allah sesuatu hajat, malaikat terus menyambutnya. Ya Rabb, sautan ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Ya Allah, ini suara aku yang kenali nih. Aku tahu suara ini selalu menyebut Engkau, ya Allah. Daripada hamba-Mu yang ma'ruf, yang dikenali, maka perkenankan hajatnya, ya Allah. Malaikat yang mendoakan kita. Ya. Tapi apabila kita berdoa saja, hanya mengingati Allah, kita terus berdoa, tak pernah berzikir pun, malaikat yang menyambut. Ya Rabb, sautan munkar min 'abdin munkar. Ya Allah, ini suara-suara yang asing, ya, daripada orang yang asing tak aku kenali, ya Allah. Ya, macam malaikat tadi tidak menyokong dari doanya tadi itu. Ya. Yang kedua, dengan zikir tadi akan melepaskan kita dari azab Allah, ya, seperti yang saya bacakan tadi, dan akan memberikan sakinah, ketentraman, ketenangan jiwa, karena kita diselubungi dengan rahmat Allah, didoakan oleh malaikat orang berzikir tadi itu. Ya, dalam hadis Nabi tadi bacakan, ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang sentiasa berzikrullah melainkan dinaungi oleh malaikat, ya, dan diselubungi oleh rahmat Allah, dan turun ke atas kepadanya ketenangan jiwa, sakinah, ketentraman. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'iman. Allah menurunkan sakinah dalam hati orang beriman tadi. Dan di samping itu Allah menyebut-nyebut nama orang itu di tengah-tengah para malaikatnya. Ya. Dan di antara faedahnya juga dia kata istighalul lisan anil ghibah wan namimah wal kadhib. Ya. Menghalang lidah kita daripada melafazkan kalimat-kalimat yang mendatangkan dosa, seperti mengumpat, ya, bohong, ya, bercakap yang sia-sia dan sebagainya. Karena fa innal 'abda la budda lahu min ayati, setiap hamba Allah mesti bercakap. Kalau tidak bercakap dengan zikrullah ataupun tidak mengingati tentang perintah-perintah Allah, tentu bercakap dengan perkara yang haram, ya. Dan barang siapa yang membiasakan lidahnya zikrullah, bermakna dia telah membentengi lidahnya, menjaga lidahnya daripada perkara yang batil atau perkara yang lagha, ya. Tetapi sesiapa yang kering lidahnya daripada zikrullah, ya, maknanya dia akan diselubungi dengan perkara-perkara yang batil, yang lagha, yang keji dan sebagainya. Dan majlis zikir pula adalah majlis malaikat, ya, ya. Dan juga di samping itu
Apabila kita berzikir, terutama kita mengingati dosa-dosa kita, lalu disertai dengan tangisan tadi, air mata itulah yang sangat berharga bagi malaikat untuk dijadikan sebagai menyejukkan panasnya api neraka nanti yang disediakan untuk kita, ya. Dan juga dengan membanyakkan zikrullah, ya, Allah akan memberikan orang banyak berzikir lebih banyak lagi daripada orang yang sentiasa mohon kepada Allah. So itu ada di antara ulama yang sampai peringkat yang malu mohon kepada Allah. Dia kata kalau bukan perintah Allah, ya, yang memerintahkan kita berdoa, mohon, aku tidak berdoa. Dia kata aku tahu, Allah mengetahui apa keperluan kita ini dan sebagainya. Nah, sebab itulah dia hanya berzikir saja, Allah memberikan dia lebih banyak daripada orang yang hanya mengingat kepada Allah ketika berdoa saja. Itu di antaranya, dan banyak lagi. Saya sengaja ada lebih 40 daripada faedah daripada zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya dengan sentuhan tadi dengan zikrullah. Walaupun tadi dalam riwayat tadi doa daripada Nabiullah Daud alaihissalam, ya. Saya ulangi bahwa doa Nabi Daud tadi minta kepada Allah 4 perkara, supaya diberi lidah sentiasa mengingati Allah, menyebut-nyebut Allah. Yang kedua, hati sentiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, tubuh badan sabar menghadapi segala-galanya. Dan yang keempat, supaya diberi pasangan istri ataupun suami yang boleh membantu dia dari urusan dunia dan agamanya. Yang minta berlindung pula supaya jangan diberi anak yang derhaka, ya. Yang kedua, supaya dijauhkan daripada istri yang menyebabkan dia beruban sebelum datangnya uban sebenarnya, banyak memikirkan, banyak menyusahkan, ya, yang cerewet, suka membebel, meleter dan sebagainya. Tapi itulah, ya, satu ujian. Tidak ada orang yang terselamat tadi, ya. Bahkan Khalifah Sayyidina Umar sendiri termasuk istrinya itu. Apabila seorang sahabat tadi nak menceraikan istrinya, karena dia tak tahan perangai istrinya tadi itu, suka menengking-nengking tengah orang, membebel, ya. Dia kata, sebelum aku ceraikan, aku nak minta nasihat Sayyidina Umar dulu lah, ya. Dia pergi rumah Sayyidina Umar. Sebelum masuk ke rumah Sayyidina Umar, terkejut dia dengar suara perempuan menengking-nengking Sayyidina Umar lebih dahsyat dari istrinya. Dia kata, nampaknya 2 kali ini istri aku ni, ya. Tak payah minta nasihat lah, ya. Akhirnya hampir-hampir pulang, dipanggil, masuk. Kenapa? Tak masuk. Dia kata, ya Amirul Mu'minin, sebenarnya aku nak minta nasihat, tapi sama saja istri kenapa? Dengar dulu, aku nasihatkan kau. Saudaraku, ketahuilah, disebabkan kerana istri saya lah jasanya banyak, kerana dialah menyebabkan aku tidak berzina. Kerana istri akulah menyebabkan segala makan minum aku tersedia. Itu kewajiban saya, bukan kewajiban dia. Disebabkan kerana istri saya lah, maka segala pakaian aku terbasuh semua tersedia. Itu tugas saya, diambil alih. Disebabkan kerana istri saya lah, maka anak-anak saya terpelihara, terdidik sampai dewasa, sampai besar. Itu kewajiban saya. Banyak lagi jasa-jasa istri saya daripada kesalahan yang kecil yang suka membebel. Itu aku maafkan. Wah, masuk akal dia. Kalau gitu saya pun macam itulah, ya, seperti itulah, ya. Jadi saya selalu baca dalam khutbah nikah ini, kunci utama persepahan rumah tangga itu at-tasamuh, bertolak ansur, berlebih kurang, maaf memaafkan. Itu kunci utamanya. Wallahu a'lam bishawab.